Baik, kita lengkapi ganti Kai kuadrat A dengan Kai kuadrat 1 min alfa per 2 nu. Jadi P Kai kuadrat, ini batas bawahnya, 1 min alfa per 2, boleh tambah nu, boleh. Lebih kecil dari X kuadrat, lebih kecil dari Kai kuadrat alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Nah, ganti X kuadrat dengan tadi N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Jadi P Kai kuadrat 1 min alfa per 2 lebih kecil dari N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat lebih kecil dari Kai kuadrat alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Kita bagi N-1 kali S kuadrat, kita punya P Kai kuadrat 1 min alfa per 2 dibagi N-1 kali S kuadrat lebih kecil dari 1 per sigma kuadrat lebih kecil dari Kai kuadrat alfa per 2 dibagi N-1 kali S kuadrat sama dengan 1 min alfa. Nah, kita balik persamaannya, maka arah persamaan juga berubah, berbalik. Kita balik. Jadi P N-1 S kuadrat dibagi Kai kuadrat 1 min alfa per 2, maka arah pertidaksamanya berubah. Begini. N-1 S kuadrat dibagi Kai kuadrat alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Kemudian P N-1 S kuadrat dibagi Kai kuadrat alfa per 2 dipindahkan lebih kecil dari sigma kuadrat, lebih kecil dari N-1 S kuadrat dibagi Kai kuadrat 1 min alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Begitu. Atau boleh tambah tadi nu. Boleh. Nu adalah degree of freedom. Berarti kita punya statementnya. Ini statementnya begini tentang selang keyakinan. Selang keyakinan 1 min alfa kali 100% untuk variansi populasi sigma kuadrat dari suatu populasi normal diberikan oleh sebagai berikut.
Jadi N-1 S kuadrat dibagi K kuadrat alfa per 2 lebih kecil dari sigma kuadrat, variansi yang dicari oleh kita dalam konteks selang keyakinan, dan lebih kecil dari N-1 S kuadrat dibagi K kuadrat 1 min alfa per 2. Nah, di mana S kuadrat menyatakan variansi sampel yang berukuran N. Kemudian K kuadrat alfa per 2 dan K kuadrat 1 min alfa per 2 ini menyatakan nilai distribusi K kuadrat atau C square dengan derajat keyakinan, degree of freedom, nu sama dengan N-1. Sehingga luas kurva K kuadrat di sebelah kanan masing-masing sebesar alfa per 2 dan 1 min alfa per 2. Jadi seperti itu kita lihat di formula ini. Jadi kita hanya mencari variansi sampel dari data yang berukuran N, data yang sampel, bukan populasi. Kemudian dicari nilai DKI kuadratnya. Jadi kita menebak, menaksir nilai variansi populasi dalam makna selang keyakinan. Jadi variansi populasi ditetapkan berdasarkan variansi sampel, gitu. Bukan sebagai sebuah taksiran titik, tapi dalam makna selang keyakinan, begitu. Demikian kita akan melihat contoh soalnya. Ini contoh soal yang diambil dari buku Walpole juga. Walpole edisi lama. Contoh ya, data berikut menyatakan berat dalam gram dari 10 bungkus bibit jenis tanaman tertentu, gitu. Biasanya kalau kita beli bibit tanaman kan dibungkus, ya ada bungkus plastik begitu ya. Ini ada sekian bibit dalamnya itu. Jadi diukur dalam berat per bungkusnya itu. Sementara kan setiap bibit beda-beda ukurannya itu, tapi totalnya sekian gram gitu. Nah, sebuah perusahaan menjual mungkin ribuan
ribuan bungkus ya gitu. Tapi kita hanya mencoba menebak berapa sih sebenarnya pabrik atau orang membungkus setiap bibit itu, berapa simpangan bakunya, berapa variansinya. Nah ini sampel ya. Data berikut menyatakan berat dalam gram 10 bungkus bibit sebuah tanaman yang dipasarkan oleh satu perusahaan. Kita lihat ini adalah ditimbang nih. Bungkus pertama 46,4, bungkus kedua 46,1, bungkus berikutnya 45,8, 47, 46,1, 45,9, 45,8, 46,9, 45,2 dan 46,0. Jadi itulah sampel yang diambil, berat 10 bungkus ya. Ini kan di sekitar angka 46, sekian ya, 47 gitu. Jadi tidak ada misalkan 35 ya, atau 80 atau misalkan 100 apalagi gram enggak. Ini di sekitar 45-an, 46-an graman per bungkusnya itu. Nah sekarang dari 10 buah kantong ini sebagai sampel, ini sampel, kita mau menetapkan bahwa pabrik itu atau perusahaan itu memproduksi berat sekantong bibit dengan variansi sekian begitu. Carilah selang keyakinan 95% untuk, perhatikan kata kuncinya, untuk semua bungkus. Jadi bukan tentang 10 bungkus, ini kita mau menaksir sekian ribu bungkus gitu. Berdasarkan data sampel 10 bungkus begitu. Semua bungkus bibit yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut gitu. Itu yang dicari. Jadi selang keyakinan. Berarti kita tuliskan begini, P N-1 S kuadrat per K kuadrat alfa per 2 itu ya. Karena yang dicari variansi. Karena variansi berarti ini yang dicari, variansi ini. Bukan rataan ya, variansi. Nah, kemudian kita lihat karena selang keyakinannya harus 95%, jadi 1 min alfa kali 100% sama dengan 95% gitu. Jadi 1 min alfa, ini coret-coret presentasinya. 1 min alfa sama dengan 95 dibagi 100, berarti ya 0,95. Berarti alfa adalah 1 min 0,95 sama dengan 0,05. Nah, berarti sini aja. Berarti alfa per 2 sebenarnya 0,025. Oke. Nah, jadi sekarang 1 min alfa per 2 berarti 1 dikurangi 0,025. Berarti 0,975. Nah, jadi K kuadrat alfa per 2 sama dengan K kuadrat 0,025. Dan K kuadrat 1 min alfa per 2 sama dengan K kuadrat
0,975. Nah, sekarang berapa degree of freedom-nya? Kita lihat nu sama dengan n-1 ya. Berarti karena tadi ada 10 data, 2 kali 5, 10, jadi n 10 bungkus. Jadi degree of freedom-nya adalah 10 kurangi 1 sama dengan 9. Jadi boleh dinyatakan gini. Nah, jadi kita lihat di kurvanya. Ini kali kuadrat. Jadi ini yang ini adalah kali kuadrat 1 min alfa per 2 ya, karena luas di sini sebelah kanannya. Di kali kuadrat dari berapa? 0,975. Di sini adalah kali kuadrat alfa per 2 sebenarnya kali kuadrat dari 0,025. Ingat ini adalah masing-masing luas di kiri kanannya ada alfa per 2. Atau 0,025. Ini 1 min alfa tengah-tengahnya. Baik, kita bisa melihat sekarang berapa nilainya nih, berapa nilai kali kuadrat. Kan ingin tahu berapa koordinat ini. Berapa titik ini. Jadi kalau kita lihat misalkan kita lihat tabel kali kuadrat. Ini ada nu biasanya tuh degree of freedom. Di sini nilai alfanya. Kita tadi dari mulai 1, 2 ada yang degree of freedom-nya 9, 10 dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita lihat misalkan di bagian akhir dari buku referensi kita, ini Walpo Myers dan banyak ini yang terbaru banyak kontributornya. Di bagian akhir ini ada tabel kali kuadrat. Ini degree of freedom. Ini degree of freedom. Ini nu. Kemudian tadi alfa per 2-nya 0,025. Berarti ini 0,025 dengan degree of freedom 9. Kita punya ini. Kemudian yang satu lagi, ini yang kali kuadrat alfa per 2 ya. Sekarang untuk kali kuadrat yang 1 min alfa per 2. Nah, perhatikan ini ada gambar kurva kali kuadrat. Jadi ini adalah luas di sebelah kanan titik ini. Nah, tadi yang kali kuadrat 1 min alfa per 2 sama dengan kali kuadrat 0,975 ya. Jadi ini nilai alfanya di sini. Kemudian nilai degree of freedom-nya 9. Kita punya 2,7. Baik, jadi kalau misalkan yang dicari pertama adalah 0,975, kemudian 0,025 untuk alfa per 2, kita punya 2,700,
kemudian 19,023. Ini yang dicari. Nah, jadi untuk alpha per 2, ini terkait dengan degree of freedom-nya 9. Untuk 1 min alpha per 2, ini nilainya. Jadi jelas bahwa, kita lihat bahwa di sini nilainya 2,7. Yang di sini 19,023 gitu. Yang dicari adalah ini. Nah, jadi kita sudah punya nilai ini. Baik, teruskan. Nah, sekarang lihat bahwa N min 1 S kuadrat dibagi tadi K kuadrat alpha per 2 nu kecil dari sigma kuadrat N min 1 S kuadrat per K kuadrat 1 min alpha per 2 nu. Ini adalah 10 kurangi 1 S kuadrat dibagi tadi yang sebelah kanan, batas kanan 19,023 lebih kecil dari sigma kuadrat lebih kecil dari 10 kurangi 1 S kuadrat per 2,700, batas yang paling kiri, batas bawahnya K kuadrat. Nah, sekarang tinggal mencari S. Jadi S kuadrat adalah 1 per N min 1 sigma I1 sampai N. XI min X bar. Gitu. X bar adalah per N dari penjumlahan masing-masing ukuran kita. Jadi kalau kita misalkan bikin tabel I, kita punya 10 data, 1, 2, sampai 10, ukuran sampel kita. Ini nilainya XI. Kemudian jika dijumlahkan ini kita akan punya jumlahnya. Jika hasil jumlahnya dibagi N, per N jumlah, kita punya X bar. Jadi X bar di sini kita isikan. Jadi kalau angka-angka yang tadi dijumlahkan, ini dijumlahkan, semua dijumlahkan, dibagi N, kita akan punya X bar. Nah, X bar yang terhitung 46,12. Jadi kalau ini ada ukuran sampel 46,4, 46,1, 45,8. Jadi rata-rata dari sini adalah X barnya 46,12 di sekitar nilai ini. Kemudian taruh di sini, kalau pakai Excel misalkan 46,12, 46,12, 46,12. Kemudian ini kurangi ini. XI kurangi X bar, berapa hasilnya? Kemudian kuadratkan, XI kurangi X bar kuadrat, jumlahkan, kita punya hasil penjumlahan
XI min X bar kuadrat, kemudian kali 1/n min 1. N min 1 kali somasi ini. Kita punya S kuadrat. Gitu. Punya S kuadrat. Terhitung S kuadrat adalah 1/10 min 1, 1 sampai 10, XI kurangi X barnya 46,12 kuadrat. S kuadrat sama dengan 0,286. Nah, jadi kita hitung 10 min 1 kali 0,286 S kuadratnya dibagi 19,023. 10 min 1 kali 0,286, pembaginya beda, 2,700. Kita punya angka 0,135 lebih kecil dari sigma kuadrat, lebih kecil dari 0,953. Ini yang dicari. Selang keyakinan 95% untuk 10 sampel. Jadi sekian ribu bungkus yang diproduksi oleh perusahaan itu diberi label ini variansinya, gitu. Gitu. Asal sampelnya kalaupun pakai mesin, si pabriknya mesinnya sedang bekerja baik, gitu. Dan sampelnya diukur dengan baik. Maka ini menjadi benar pernyataan ini. Nah, terkadang kita lebih melihat simpangan baku dalam bentuk S aja. Jadi sigma adalah akar sigma kuadrat. Kita tinggal akarkan aja. 0,135 dibagi begini, lebih kecil dari akar sigma kuadrat, lebih kecil dari akar 0,953. Kita punya 0,367 lebih kecil dari sigma, simpangan baku lebih kecil dari 0,976. Satuannya apa? Gram. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau datanya seperti ini, 46,4, 46,1, 45,8, ini gram dari sampel ya. Rataannya adalah 46,12 rataannya. Rataannya 46,12. Simpangan bakunya ini dalam selang. Perhatikan bahwa rata-rata dari sampel adalah 46,12 gram dari 10 pengukuran, 10 bungkus ya gitu. Nah, ini adalah simpangannya. Jadi ini simpangannya kita lihat bahwa ini lebih kurang dari 1 gram. Gitu, karena tidak akan sempurna kita punya 10 bungkus yang sempurna sama persis berat dari bibit itu dalam sampai sekian desimal di belakang koma. Baik, demikian kuliah kita hari ini tentang selang keyakinan untuk variansi dengan contoh soal yang sudah kita selesaikan. Tinggal kita akan masuk ke tentang rasio selang keyakinan untuk rasio 2 variansi. Baik, demikian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.